Ya, jadi lanjutan dari pertemuan 2 kemarin, kita langsung masuk ke metode clustering. Saya ada ingat kemarin di pertemuan kedua kita bahas tentang materi apa? Data Analytic Life Cycle, Ibu. Ya, data analytics life cycle ya. Oke, terus apa lagi? Robi, isinya itu nih yang diingat oleh Robi. Yang saya ingat itu menjelaskan role-role dalam analitik, Ibu, seperti kayak data scientist, terus ada data engineer, terus ngebahas tahap-tahap yang saya ingat kemarin itu apa ya, Ibu? Saya lupa kalau tahap-tahapnya. Saya tadi Robi nyebutkan tentang peran ya role. Dan ada tahapannya dalam data analytics life cycle. Oke, untuk yang lain, satu orang lagi, apakah bisa menyebutkan ya kemarin kita belajar tentang apa di pertemuan kedua? Enggak, selain Robi. Oke, coba saya mau dengar dari Catherine, Brigita ada Catherine? Tidak. Nah, Catherine. Tidak ada Bu. ya? Ada. Ya, Catherine kemarin hadir di pertemuan 2. Hadir. Bisa disebutkan kemarin belajar tentang apa? Selain yang disebutkan oleh Rombi ya. Ya, Bu. Ya, tentang apa kemarin? Catherine, di pertemuan kedua. Data analitik dan data analisis. Kemudian melakukan analisis terhadap contoh perusahaan bisnisnya itu, Bu. Ya, itu perusahaan ini ya, bisnis kayak karakteristik dan lain sebagainya, kemudian sampai menemukan suatu solusi ya, di mana solusi itu harus disebarkan ke masyarakat umum ya dengan beberapa metode ya. Nah, sebelum kita menemukan informasi yang disebar, kita harus mendapatkan step-step yang sudah sudah dirancang ya oleh para saintis terlebih dahulu gitu, supaya apa, supaya nanti sistematis gitu. Oke, nah itu sekilas tentang pertemuan 2 kemarin. Sekarang kita masuk lagi ke metode clustering ya, ada pertemuan ketiga. Oke, jadi outline-nya kita akan mempelajari tentang centroid atau center of point ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa koordinat, ada beberapa benda, mereka punya nama satu titik pusat namanya centroid. Kemudian pengertian clustering ya, di mana clustering yang kita gunakan adalah clustering K-means ya atau K-means itu. Dan unsupervised, dan yang terakhir tentang within sum of square. Oke. Nah, ini Oke, nah ini sebelum ke arah klasterisasi. Nah, ini ada pembedanya ya. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi dan klasterisasi? Nah, sebenarnya klasifikasi dan klasterisasi itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Jadi, tapi mereka bisa saling berkaitan. Ya, kalau klasifikasi itu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan labelnya. Oke, sama label. Misalkan kita ingin melihat rumah yang ada di Jalan Pajajaran gitu ya. Ada berapa? Berarti labelnya adalah nama jalannya. Ya, berarti ada kesamaan labelnya. Labelnya harus sama gitu. Atau misalkan merek HP yang diproduksi oleh pabrik A, oleh pabrik B. Nah, berarti itu dikelompokkan berdasarkan kesamaan label. Nah, kalau di dalam big data, salah satunya itu adalah untuk mengklasifikasi ya jenis-jenis data. Misalkan ada data suara, kemudian data video, ya gambar, dan lain sebagainya. Itu kalau masuk ke ranah klasifikasi. Kalau klasterisasi itu pengelompokan data berdasarkan kemiripan dari suatu data. Jadi mirip itu kan belum pasti sama ya. Jadi ada similarity-nya.
Ya, kalau di dalam klasterisasi gitu, seberapa dekat dia mirip dan seberapa jauh dia itu tidak mirip gitu ya kalau klasterisasi. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa membedakan antara klasifikasi dengan klasterisasi. Nah, ini misalkan ada Honda dan Toyota ya, merek mobil. Oke, kalau dalam hal ini, yang dibedakan itu adalah labelnya. Berarti dia masuknya ke klasifikasi. Ya, kenapa? Karena yang dibedakan bisa dari pabrik pembuat mobilnya ya, pabrik dari Honda, pabrik dari Toyota. Oke, kalau misalkan klasterisasi, kita bisa mengklasternya berdasarkan kalau di sini ya, yang saya sebutkan itu adalah berdasarkan jumlah penumpang yang bisa dimuat oleh mobil tersebut. Jadi ini klasterisasi. Beda ya dengan label. Kalau di sini kan belum tentu labelnya sama kan? Gitu. Kalau di sini apa yang mirip gitu dikelompokkan ke dalam satu klaster. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman kalau klaster yang selanjutnya misalkan data ini dibagi menjadi 3 klaster berdasarkan warna. Berarti ada nanti kuning klaster 1, merah klaster 1 gitu ya. Kemudian hitam klaster 1, 4 ya putih. Kemudian apa lagi yang mau diklasterkan? Miripnya apa? Gitu ya. Itu dari segi kemiripan. Kalau klasifikasi labelnya atau istilahnya yang penaungnya gitu ya. Klasifikasi. Ya, karena memang nanti setelah adanya klasterisasi, maka nanti kita bisa masukkan ke klasifikasi gitu. Oh, ternyata kalau dari Honda ini kan klasifikasi. Nah, jadi kan nanti dari klasifikasi masuk ke ranah klasifikasi. Misalkan Honda yang punya kemiripan anggota Honda ya yang yaitu memiliki kemiripan dalam hal misalkan letak setir. Berarti itu arah klasterisasi gitu. Jadi ini ada kaitannya ya klasterisasi dengan klasifikasi gitu. Oke. Ya. Nah, misalkan ini ada contoh lain. Ini ada beberapa input. Oke, kemudian ada bola ya, kemudian ada bola kaki ya, bola basket, ada bola tenis. Kemudian ini saya punya data ya dalam bentuk modeling. So I can see a pattern from this input ya. Jadi ketika saya punya satu data ini, oh saya tahu nih patternnya. Ternyata kalau misalkan dia itu warnanya hitam putih, kemudian lebarnya segini, berarti dia masuk ke dalam cluster yang satu. Misalkan ini saya sebut cluster yang pertama ya, atau bolehlah kalau ini dulu ya. Cluster 1, ini cluster 1, ini cluster 2 ya. Berarti yang ini cluster 3. Nah, kalau misalkan kita mau dalam bentuk label, berarti bisa pisahkan input ini, labelnya apa? Misalkan perusahaan A gitu ya. Jenis bola dari kulit. Nah, seperti itu ya. Itu lebih ke arah klasifikasi. Kalau klasterisasi itu kemiripan datanya. Oke, bisa jadi kan ini sebenarnya masuk ke arah klasifikasi. Tapi kalau misalkan saya punya bola yang warnanya itu bukan merah putih, hitam putih, tapi dia ke arah bisa dibuat sepak bola, berarti itu maksudnya klasterisasi. Gitu ya, ada kemiripan. Ya, kemiripan itu belum tentu sama, tapi kalau misalkan dalam hal kesamaan secara general, tabelnya berarti masuknya ke klasifikasi. Ya. Jadi intinya, clustering itu digunakan untuk mencari ya, pencarian teknik dalam mengelompokkan similar object yang mirip ya gitu. Oke. Jadi di mana dari kemiripan ini kita bisa melihat ada berapa cluster sih yang kita inginkan di dalam topik kita gitu ya. Jadi sebenarnya cluster ini tergantung kita mau membaginya dalam berapa cluster dan keunikannya berdasarkan apa. Bisa saja nanti saya buat 4 cluster atau 5 cluster ya, dia mirip dari segi apanya. Gitu, meskipun labelnya beda, tapi kalau dia mirip, berarti masuk ke dalam cluster yang sama. The same clustering, ya. Kemudian, si objek ini, ya, dia bisa mencari ya dari similar tadi untuk masuk ke base group, ya. Oke, jadi ketika dia paling mirip, nanti kan sebenarnya ada beberapa algoritma ya yang kita bisa gunakan untuk melihat seberapa dekat hubungan ke similaritasnya. Ya, jadi nanti ada beberapa
algoritma, tapi kita nanti menggunakan yang K-means saja ya, gitu. Karena itu yang paling sering digunakan dibandingkan algoritma yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait clustering dan classification. Belum ada, Ibu. Next. Nah, misalkan ini ya, ini ada koordinat nih, ada beberapa data. Nah, saya ingin, ini kan sebenarnya datanya belum, warnanya belum hijau, biru, atau kuning ya, bisa masih ngacak gitu. Oh, ternyata di sini ada kemiripan nih di data-data yang menyebar di sini. Gitu ya, di sini. Nah, ini saya berikan cluster 1 dengan cirinya warna biru, gitu. Ini ada cluster kedua, cluster ketiga, dan seterusnya ya. Nah, nanti ini ada namanya center of centroid ya. Jadi center dari setiap cluster itu namanya centroid. Oke. Nah, misalkan saya pengen punya titiknya, ada di sini nih, ada titik 1. Nah, saya pengen tahu sebenarnya titik ini masuknya ke cluster berapa sih gitu ya. Cluster 1, 2, atau 3. Nah, kita harus melihat jaraknya, jarak terdekatnya di mana. Kalau misalkan dari, ini kan jarak sentroidnya ya. Ini jarak sentroid ketiga. Ya, ini sentroid ke-1. Sentroid yang kedua ya. Nah, mana yang paling dekat? Berarti si titik ini dia akan masuk ke cluster yang jaraknya paling dekat. Artinya kalau jaraknya dekat, tingkat kemiripannya itu juga semakin tinggi gitu ya. Oke, jadi clustering ini nanti dia bisa melit ya, mengarahkan ke klasifikasi. Itu kalau kita sudah tahu, oh ternyata dari clustering satu cluster ini ada beberapa yang labelnya sama loh, berarti nanti kita bisa pecah. Cluster 3, kemudian merek atau labelnya sama ada berapa. Ya, ada berapa kelompok klasifikasinya, begitu. Oke. Nah, kalau misalkan cluster itu sudah kita identifikasi ya, maka kita bisa melihat ya bagaimana sih sebenarnya satu grup itu, satu cluster itu dilihat dari karakteristiknya. Ya, kemiripannya dari segi apa gitu. Ya. Ini ternyata kalau sudah di running ya. Nah, ketiga cluster ini anggotanya adalah yang seperti ditunjukkan di gambar ini. Gitu. Oke. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya clustering? Dari penjelasan yang sudah dijabarkan. Oke, coba Akbar Fadilah. Akbar Fadilah ada? Oke, coba ini tadi ya. Coba sambil diketik ya. Saya panggil yang lain dulu. Silakan diketik di chat Zoom apa tadi clustering yang sudah disimpulkan saja. Intinya apa? Clustering. Kemudian Bane ada? Ada, Ibu. Oke, coba Bane silakan simpulkan apa sih sebenarnya clustering dari penjabaran sebelumnya. Untuk pendapat saya sendiri, clustering ini itu untuk penggunaan teknik ya, Bu, untuk mengelompokkan objek yang mirip. Terus itu pengelompokannya tuh bisa berdasarkan unsur-unsur yang lebih kecil. Makanya ada clustering, beberapa clustering, kayak clustering 1, 2, dan 3. Oke, benar ya, karena ada keterikatan sifat dan bisa dipecah ya. Ingin ke unsur yang lebih kecil lagi, tergantung kita inginnya mau ke berapa cluster. Ya, oke, terima kasih Bani. Kemudian, oke. Jadi ini ya, clustering itu adalah proses pengelompokan data ke dalam beberapa cluster atau grup, di mana datanya itu is uniform ya. Jadi harus ada similaritasnya. Jadi dalam satu cluster itu punya keunikan tersendiri ya dari segi uniform gitu. Nah, tapi di clustering kita tidak menggunakan prediksi. Jadi sebenarnya ini bukan ke arah prediction data ya gitu. Jadi kita ya ingin mengelompokkan saja data berdasarkan similaritasnya gitu.
Ya, jadi nanti kita ingin melihat kalau satu klaster berarti data yang memiliki kemiripan yang sangat besar. Kemudian kalau kita ingin membedakan antara klaster satu dengan klaster yang lain, kita ingin melihat nilai kesimilaritasnya yang paling kecil. Maaf, kalau satu klaster berarti similaritasnya besar. Ya, tapi kalau beda klaster berarti itu nilai similaritasnya itu kecil. Ya, kemiripannya kecil. Maka kita masukkan ke klaster yang lain. Begitu. Kita punya contoh ya, ada suatu profil data. Nah, kita ingin menentukan potensial customer ya untuk menawar suatu produk. Ya, jadi, nah kan kalau misalkan seperti ini kita harus mengcluster ya, ciri-ciri orang yang dapat kita tawarkan produknya itu apa, gitu ya. Maka ini disebutnya dengan customer segmentation ya, nama lainnya kalau di dalam pasar itu disebutnya customer segmentation. Dari segi apa sih customer itu diklusterkan, begitu ya. Customer segmentation, segment kan bagian ya, gitu. Oke, jadi kita melakukannya dengan clustering untuk menentukan customer segmentation ini. Ya, oke, secara umum ini adalah contoh-contoh penerapan ya dengan menggunakan algoritma clustering. Bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi data. Nah, bagaimana sih? Nah, ini contohnya adalah kita ingin melihat banyak sebaran data gitu ya. Kita ingin melihat sebenarnya ada berapa sih yang mirip gitu ya, dan seberapa banyak cluster yang bisa kita pecah ya. Dan kalau kita pecah itu kan lebih gampang ya untuk mengeksplorasi dan mengekspor datanya itu sebenarnya bagaimana, apakah ada pencilan ya, apakah nanti anggota klaster satu dengan klaster yang lain itu sama atau berbeda gitu, dan kalau misalkan berbeda di mana yang paling banyak anggotanya ya, dari segi kemiripan yang mana gitu ya. Kemudian untuk generate rangkuman ya, untuk menggenerasikan sebenarnya kalau secara keseluruhan itu apa. Ini kalau generate ya, kalau tadi eksplorasi itu yang melihat per unsurnya itu lebih detail, itu eksplorasi. Kemudian mendeteksi pencilan ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa klaster itu kan ini tadi ya, misalkan ini klaster 1, ini ya, ini ada klaster 2, ini ada klaster 3 gitu. Terus ada data di sini. Nah, ya di sini. Nah, ini jauh ketiga-tiganya gitu. Nah, ini kita ingin melihat apakah ada pencilan di data ini gitu ya. Nah, kalau ada pencilan, ini bisa kita pakai sebagai informasi tambahan kenapa ada pencilan, atau bisa kita remove ya dari data ini. Ya, tergantung kebutuhan kita gitu. Kemudian untuk mencari duplikatnya. Ya, ada yang tahu ini bagaimana apa aplikasi dari algoritma clustering dalam mencari duplikat? Oke. Selanjutnya. Alvin. Alvin Nelvan. Alvin. Hai Alvin, mana? Hadir Ibu. Baik. Silakan dijawab tadi, apa sih maksud dari mencari duplikat dalam aplikasi atau penggunaan algoritma clustering? Setahu Alvin untuk mencari duplikat itu mencari nilai yang sama Bu. Jadi bisa menduplikat hasil yang sama dan memberikan value yang sama terhadap objek yang diduplikat Bu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Itu Alvin. Nah, kemudian Hegi. Hadir, Bu. Gimana Hegi tentang mencari duplikat ini? Apa, Bu? Mencari duplikat Cari duplikat. aplikasi atau penggunaan dari algoritma clustering ini. Bisa contoh atau pengertiannya? Itu Sarah. Mana Hegi?
suaranya. Ini ya di bosannya ya. Tuh ada yang ini menggergaji. Nggak tahu Bu, itu lagi ngapain tadi orang tuh Bu. Ya udah silakan dijawab di kolom chat. Oke, saya beralih ke Mario. Mario apa Mario? Ya Bu, Ya, apa maksud dari mencari duplikat dari penggunaan algoritma clustering? mencari kesamaan pada data, terus kemudian dikelompokkan ke grup tertentu kali ya Bu? Grup tertentu. Kesamaan, maksudnya coba diterangkan lagi kesamaan data itu duplikat. Coba yang lebih spesifik. Ya saya tahunya itu doang sih Bu, mencari kesamaan pada data, kemudian dikelompokkan ke grup tertentu. Coba yang lainnya. Jadi mencari kesamaan data yang dari Mario. Lainnya satu lagi. Azizah. Gimana tadi? Apa maksud mencari duplikat dari penggunaan algoritma clustering? Mencari duplikat itu ya kita mencari nilai atau bentuk yang sama dari bentuk yang udah kita clustering itu tadi Bu. Sudah kita apa? Suaranya kecil, ada ini. Yang udah dikelompokkan tadi Bu. Kita mencari bentuk atau nilai yang sama. Jadi itu tadi nilai duplikatnya. Mencari nilai yang sama, kemudian duplikat ya. Oke. Siap. Kurang ya. Jadi lebih tepatnya kalau mencari duplikat itu kita ingin kayak data yang sudah kita hasilkan kan tadi dievaluasi ya. Nah, ternyata dari yang setelah dievaluasi ada yang paling baik nih gitu. Nah, jadi kita duplikat ke data setelahnya gitu. Ya, jadi kelompok clustering mana yang paling bagus. Kemudian kalau misalkan paling bagus hasilnya bisa kita jadikan sebagai input di yang selanjutnya begitu. Oke. Kemudian tahap pre-processing data. Nah, ini juga penting ya. Tadi seperti yang saya sebutkan, kalau untuk pencilan itu bisa boleh dimasukkan. Tapi kalau dimasukkan berarti ada salah satu data yang memang sangat jauh dan bisa dianalisis kenapa sih ada pencilan ya di sini. Atau kalau misalkan mau dibuang di dalam data itu bisa masuk ke tahapan pre-processing data. Jadi sebelum data itu diproses bisa di-eliminate gitu ya. Kemudian bisa juga dengan kompresi data atau image ya. Jadi bisa jadi data-data yang banyak itu kayak ada yang memang klasternya itu sedikit anggotanya gitu. Jadi kita bisa kompres ke data-data yang kayak yang memiliki lebih banyak anggota di dalam klaster tersebut ya gitu. Dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kita akan mempelajari ya, ada 3 jenis clustering. Jadi ada partitioning based clustering, dengan hierarchical clustering, dan density based clustering. Kalau ke arah partitioning, berarti dia parsial ya, bagian per bagian. Kalau misalkan hierarki, kita menentukan clusternya berdasarkan hierarki atau ketinggiannya, gitu. Ya, ini disebutnya, ini hierarkinya agak mirip ya, tapi dia memiliki anggota yang dari segi hierarkinya beda. Nah, yang kita lihat, yang biru ini, dia masuk ke anggota cluster
yang satu ya, misalkan saya sebut klaster 1. Oke, kemudian kalau yang ini, ya ini kan dipecah ya. Itu kenapa? Ini karena dia satu ini polanya beda-beda kan. Maaf, ini kan satu pola ya. Tak ini nih, satu cabangnya 2. Ya, sedangkan ini dari segi ini cabang, ada cabang lagi gitu. Jadi ini masuk ke klaster yang kedua karena dia punya sifat tersendiri gitu ya dibandingkan yang lain. Ya, kemudian berarti ini klaster yang selanjutnya. Ini berdasarkan hierarkinya, kemiripannya ya. Kalau ini berarti hierarkinya lebih satu ini kan bercabang 2 ya, bercabang 2. Kalau ini bercabang 2, dari 1 bercabang 2 gitu ya. Kalau ini kan cabangnya banyak ya, lebih berat ke kanan kan. Kalau ini lebih berat ke kiri dari segi hierarkinya. Kalau yang ketiga tentang density atau kerapatannya. Ya, nah kita bisa lihat bahwa ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Di sini dia punya densitas yang yang mirip ya, bukan sama ya mirip gitu. Kalau sama berarti lebih ke arah klasifikasi kesamaan label gitu. Kalau ini kemiripan. Nah, kalau kita bisa lihat yang titik-titik merah ini adalah suatu data yang densitas atau kerapatannya itu mirip gitu kan. Kita tidak bisa bilang bahwa ini dengan ini sama kan, tapi mirip gitu. Ini masih di ranah satu klaster gitu ya. Kemudian yang ini masuk ke ranah klaster kedua gitu. Karena apa? Karena dia lebih dekat atau lebih mirip dengan klaster yang kedua ini dibandingkan dengan klaster yang pertama gitu ya. Kalau ini kita lihat dari segi densitasnya. Oke, nah ya kan kita bahas ke slide ini, slide selanjutnya adalah jenis clustering tentang K-means ya. Oke, yang lainnya itu tidak kita pelajarin, tapi kalau misalkan mau baca sendiri, boleh dipersilakan gitu ya. Karena ini kan buku, sebenarnya ini saya ambil dari buku dan beberapa referensi lain ya. Kalau ini hanya sebagian kecil dari buku, jadi untuk mengeksplornya, silakan nanti teman-teman eksplor sebanyak-banyak mungkin ya. Kan di kelas itu hanya 1 jam, kadang 1 jam 40, ada yang 50 menit gitu ya. Jadi memang ada keterbatasan ya. Jadi silakan nanti bisa dieksplor apa yang kurang dan kalau ada pengetahuan yang mungkin saya belum tahu nanti bisa disampaikan ya di pertemuan ini atau di pertemuan selanjutnya begitu ya. Ini adalah metode dari Cummins. Apa sih maksudnya dari Cummins ini ya? Jadi algoritma dari Cummins itu adalah algoritma yang membagi n pengamatan. Saya nggak tahu ini ada berapa, ini kan n ya, ada n pengamatan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu ya. Di mana n pengamatan ini dibagi ke dalam cluster gitu ya. Sehingga tiap pengamatan termasuk dalam cluster dengan rataan yang terdekat. Ya, berarti kalau hijau ini adalah sentroidnya. Ya, berarti data-data yang lainnya itu punya kemiripan dengan sentroid ini. Dibandingkan data ini dengan data sentroid yang di sini. Ya, atau bahkan di sini. Gitu. Ini adalah algoritma dari kami. Jadi membagi n pengamatan ke dalam berapa klaster gitu. Nah, ini adalah contoh clustering menggunakan K-means ya. Bisa ke dalam image processing. Ya, jadi beberapa data namanya gambar itu bisa diproses ya berdasarkan kemiripannya. Oh, dia bisa dari tipe datanya dalam PNG, JPG gitu ya. Maaf, itu label ya. Kalau kemiripan itu bisa dari segi ukurannya. Nah, ukurannya kalau misalkan rentangnya dari segini-segini gitu ya, kemiripannya berarti masuk ke ranah yang kecil. Enggak, data yang kecil berarti dia bisa diprosesing berdasarkan data kecil menggunakan tools apa. Kalau misalkan datanya besar atau sedang bahkan besar itu apa? Tools yang untuk processing datanya dari image gitu. Kemudian kalau medical apa ya? Contoh clustering dalam medical, dalam kedokteran atau kesehatan. Oke, saya mau lihat dengar dari Adelia Zulna. Ada Adelia Zulna? Hadir Ibu. Oke. Adelia gimana? Apa contoh penerapan
atau kasus clustering di dalam medical? Contohnya misalkan kayak ini nggak sih Bu, kayak misalkan pengelompokan diabetes atau penyakit jantung gitu ya Bu, menggunakan clustering gitu. Ya, benar ya. Tadi salah satu contohnya adalah pengelompokan diabetes. Kan diabetes itu tidak hanya satu ya, ada beberapa klaster ya, klaster yang tipe A, tipe B gitu, karena ada kemiripan gitu. Selain itu di dalam kalau yang kemarin ada COVID ya. Di dalam COVID itu kan sebenarnya dia masuk ke kelompok ya corona kan, corona, tapi corona yang menyerang itu namanya COVID-19 gitu. Jadi ada kemiripan sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam keluarga corona. Corona itu sebenarnya kan seperti apa ya, matahari ya, corona itu. Dari segi, saya lupa corona itu bagian inti matahari atau luar gitu. Jadi dia karena dia mirip bentuknya seperti cincin gitu, seperti yang ini ada mahkotanya gitu ya. Kenapa dia masuknya ke corona? Padahal corona itu banyak jenisnya ya, gitu. Nah, kenapa kita butuhkan kemiripan ini? Jadi kalau misalkan ada virus baru yang berevolusi atau virus purba yang dulu udah mati, tapi karena adanya perubahan iklim dia bisa hidup lagi, kita bisa melihat data-data genetik yang ada di kemiripan si virus yang baru ini, gitu ya. Ya mirip dengan apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan miripnya dengan virus HIV gitu ya. Jadi penanganannya hampir mirip, tapi pasti ada perbedaannya ya yang membuat dia itu tidak dimasukkan ke dalam HIV, tapi mirip gitu. Jadi penanganannya itu lebih mirip ya, seperti yang kemarin kan yang corona itu dimasuknya ke dalam apa gitu. Jadi beberapa peneliti kan menggunakan metode ini karena yang corona sebelumnya itu pengobatan seperti ini begitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bidang medikal gitu. Dan yang contoh-contoh lainnya bisa dalam arah bisnis, education gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Jadi ini ya cirinya algoritma clustering dari Kramins itu dia bersifatnya iteratif. Jadi harus ada beberapa iterasi, ya. Ada beberapa pengulangan. Di mana satu pengulangan itu kita harus cek terus lagi apakah sudah benar anggotanya bahwa tidak berubah gitu. Kalau misalkan nanti iterasi kedua tetap berarti bagus kan ininya hasilnya gitu. Ya, karena bersifat iteratif yang mencoba untuk mempartisi ya membagi dataset menjadi subkelompok non-overlapping. Dan supaya subkelompoknya tidak overlap gitu. Atau berbeda dan ditentukan berdasarkan jumlah K yang mana setiap data hanya dimiliki oleh satu kelompok. Jadi kalau setiap data hanya dimiliki oleh satu kelompok, jadi nggak bisa datanya satu ya, kan tadi ada N data ya, katakanlah ada 100 data. Data ke-50 itu nggak bisa masuk ke dalam dua kelompok. Dia harus dimiliki oleh satu kelompok saja. Ya, dia harus milih salah satu pihak ya, nggak bisa masuk ke dalam dua pihak begitu. Oke, nah di mana sih algoritma cluster Kramins ini membuat setiap data dalam satu kelompok semirip mungkin ya dari kata similaritasnya tadi ya, bukan berarti sama, semirip. Ya syukur-syukur kalau ada yang mirip dari segi semuanya berarti dia masuknya ke dalam klasifikasi gitu. Ya, semirip mungkin dengan data yang lain dalam satu klaster gitu. Ya. Dan Kramins ini membuat jumlah jarak kuadrat antara setiap data dan sentroid sangat kecil. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin melihat jarak ya, biasanya kan kalau ini ada titik, ya. Kemudian ini ada koordinatnya. Berarti kan jarak antara sentroid dengan N yang lainnya kan kita sebut D ya. Gitu. Nah, ini katakanlah sentroidnya di sini. Katakanlah ini C, ya sentroidnya dia di koordinat A, B. Nah, ada titik lain, kemudian dia punya katakanlah apa ya, X ya. X ini koordinatnya adalah C, D. Sehingga the distance antara C dengan X itu adalah D kan jaraknya ini. Nah, kalau ini kita gunakan Pitagoras, berarti kan ini sama saja dengan kita mencari sisi miring ya. Artinya apa? Ini kuadrat ditambah ini kuadrat di akar. Nah, jarak antara ini ke sini, ya, ini tuh apa? Berarti ini kan yang panjang ini, berarti apa? A.
dikurang C, ya, B kuadrat, ya kan? Kemudian yang tinggi ini apa? B dikurang D. Ya, D kuadrat di akar. Ya, betul. Kalau misalkan nanti ada sentroid lain yang di sini, bandingkan si titik ini dengan sentroid yang lain. Lebih dekat yang mana jaraknya? Gitu ya. Oke, semakin sedikit variasi dalam cluster, ya, semakin sedikit variasinya, berarti semakin tidak mirip, maka semakin homogen setiap data dalam cluster yang sama. Sedikit variasi ya, berarti mirip ya. Semakin sedikit variasi, berarti heterogenitasnya kecil. Dalam satu cluster, maka semakin homogen setiap data dalam cluster yang sama. Maka semakin homogen ya, bukan berarti semuanya homogen, semakin mendekati mirip gitu dari data dalam cluster yang sama. Itu ditandai dengan apa? Jumlah jarak kuadratnya itu yang sangat kecil. Yaitu atau bahkan 0 ya. Kalau 0 berarti dia memang letak datanya di sentroidnya. Ya enggak? Gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Oke, saya next kalau tidak ada. Nah, ini kita gunakan metode similarity ya. Ada banyak sebenarnya, ada jarak Euclidean, jarak city block, jarak kotak catur, Minkowski, Canberra, Gray-Curtis, dan lain sebagainya ya. Oke, jadi kalau kita gunakan jarak Euclidean, ini kita lebih yang saya terangkan sebelumnya ya, bahwa ini antara satu titik dengan titik yang lain, ya kita bisa gunakan Pitagoras ya. Ini. Nah, ini kalau misalkan letaknya di 0,0 kan, jadi kita nggak perlu ini, titik ini, juga titik ini. Tapi kan nggak selamanya titik itu adanya di 0,0, maka kita harus selisihkan. Berapa sih sebenarnya selisih antara X akhir dengan X awal? Y akhir dengan Y awal. Ya, sehingga akan menjadi seperti ini. Kalau kita gunakan jarak Euclidean. Ya, ini masuknya masih ke klaster Kamin ya, gitu. Karena kan tadi kita ingin membagi beberapa N data ke dalam K cluster, gitu. Oke, kalau misalkan dia itu jarak city block ya, kita ini ya kita jumlahkan ini antara titik ini dengan titik ini ya kita penjumlahkan Y tambah X itu kalau city block. Kemudian kalau max ya, max ini kita gunakan ini ya koordinat yang paling besar tuh yang mana? Berarti ini yang dianggap sebagai jarak. Karena kan dia gini ya, ini sama ini kan lebih ke arah tinggi ya. Maka berapa sih ini nilai Y max-nya? Nah, kalau kita gunakan jarak Chebyshev gitu. Tapi untuk sekarang kita gunakan jarak Euclidean. Gitu. Oke ya. Jadi jarak Euclidean secara umum itu didefinisikan dengan rumus ini ya. Ini adalah jarak di sini X, ini jarak yang di sini Y. Bu, kalau 3 dimensi gimana? Kalau 3 dimensi berarti ini 2 dimensi. Ya, kalau 3 dimensi berarti kita gunakan Z ya di akhir. Oke. Z1 dikurangi 2. Kemudian Z1 dikurang Z2. Nah, ini sebenarnya bebas ya, mau X1 kurang X2 atau X2 kurang 1, karena di sini kan nanti dia di kuadrat. Ya, kalau negatif di kuadrat tetap akan positif. Ya. Oke, kalau 2 dimensi kan gini ya, ini untuk 3D. Kalau 2 dimensi kan gini ya, ini X, ini Y. Kalau 3 dimension, berarti dia gini, ini X, ini Y, ini Z. Ya, jadi X sama Y itu tegak lurus, Y sama Z tegak lurus, Z sama X juga tegak lurus, begitu. Oke, misalkan ini ada data X-nya 5, 7, 1, 2, 3 ya. Oh, X-nya ada, ini ada S1, S2, S3 ya. S1, ini yang S2, ini S2. Oke, dan ini Y1, Y2, ini Y3. Oke, nah, berarti
Contoh X. Ini titik X ya maksudnya. Ini titik X, titik AB lah gitu ya maksudnya. Jadi di satunya koordinatnya ada 5,6,7. Yang titik yang selanjutnya itu adalah 1,2,3. Nah, ini kan berarti 3 dimensi ya. Berarti ini kan ini X dengan X dikurangi, Y dengan Y, Z dengan Z. Sehingga apa? Akar 48. Kalau misalkan mau dikeluarkan akarnya, 48 itu kan sama saja dengan 16 dibagi 3 ya. 16 yang saya keluarkan jadi 4, akar 3 satuan. Betul. Ya. Nah, jadi ini urutan algoritmanya. Oke, jadi yang pertama kita ingin menentukan berapa jumlah klaster atau nilai K yang kita inginkan. Gitu ya. Atau memang, ternyata di daerah itu kemiripannya ada, kita bagi ini jadi 10 gitu, berdasarkan apa gitu ya kemiripannya. Itu menentukan jumlah klaster atau datanya, data di dalam digitalnya atau big datanya apa yang mau di dalam klasterkan gitu. Kemudian kalau kita sudah menemukan berapa klasternya, tentukan yang mau dijadikan centroidnya siapa dan menjadi centroid awal untuk setiap klaster yang secara acak. Misalkan kalau saya punya ini beberapa klaster, ini klaster lagi ya. Misalkan saya punya titiknya di sini ya, acak aja dulu nih, gitu ya. Ini centroidnya. Kemudian hitung jarak setiap data dengan centroid. Nah, ini ada data ya, yang kecil-kecil ini N data. Hitung jarak terhadap setiap centroidnya. Terhadap centroid 1 berapa ya? Ini centroid 1, ini centroid 2, ini centroid 3. Ya, dia paling dekat yang mana? Hitung jarak dengan metode apa? Euclidean tadi gitu. Ya, jadi harus konsisten. Kalau semua data digunakan Euclidean, maka nanti untuk selanjutnya kita juga gunakan Euclidean. Gitu. Kemudian masukkan setiap data ke dalam klaster berdasarkan jarak terdekat dengan centroid. Jadi kan tadi kita sudah punya misalkan di tabel nih, ternyata dia paling dekatnya dengan 1. Yang berarti dia si data ini masuknya ke C1. Oh ternyata data yang ke ini dekatnya dengan C3 gitu. Berarti dia masuknya ke C3 gitu ya. Kemudian setiap klaster menentukan centroid baru. Jadi tadi kita centroid awal dari nanti kan misalkan nih saya punya ada 100 data, 120 ya misalkan. Nah, di awal saya tebak ini ada 40 anggota, ini ada 40 anggota, ini 40 misal. Oh, ternyata dari iterasi yang pertama, gitu ya, yang masuk ke centroid 1, gitu, yang dekat dengan centroid 1, yang ini akan menjadi 30. Nah, dari 30 nih, rata-ratanya di mana centroidnya? Sama dengan ini. Oh, ternyata ini jadi 45. Nah, dari 45 ini, berapa sih rata-ratanya titik koordinatnya? Gitu, ya. Sebenarnya kan centroid itu adalah nilai setimbangan ya, gitu, titik poinnya, gitu. Center of point. Ya, kalau misalkan saya punya batang, gitu ya, takaran dia homogen, artinya kalau kayu-kayu semua, gitu. Kalau saya menentukan center of point ya, berarti di sini kan, gitu. Kalau 3 gimana? Kalau misalkan dia segitiga, berarti kan gini. Segitiga gini, segitiga gini, segitiga gini. Nah, ini adalah centroidnya. Gitu ya, adalah centroid. Ya. Oke. Kemudian ulangi langkah ketiga sampai kelima sehingga tidak ada perubahan anggota klaster. Jadi kalau misalkan dari iterasi 1 sampai 1 kan biasanya masih menentukan awal dulu ya. Kedua dicek, oh ternyata anggotanya masih berubah. Cek lagi sampai ketiga, oh masih berubah lagi. 4, 5, setidaknya sampai 3 sampai 5 ya. Dia sudah tidak berubah sebanyak 2 kali ya, berarti udah berhenti gitu. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya ini kita lakukan perhitungan ya secara manualnya, nanti di praktikum bisa dijelaskan lebih kan dengan tools ya. Kalau sini lebih kalau kuliahnya
lebih ke arah konsep ya. Konsepnya bagaimana supaya ketika praktikum itu tidak bingung ya dengan apa yang sudah dijelaskan itu. Kenapa? Karena sebenarnya course itu mengikuti konsepnya. Konsepnya mau gimana sih gitu. Jadi kita harus paham dulu konsepnya, baru setelah itu kita menggunakan toolsnya gitu ya. Kalau toolsnya kalau konsep yang belum paham, kita gunakan tools malah pusing gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh, bukan contoh ya, ini adalah step-nya ya, step dari menggunakan clustering K-means ya. Pertama apa tadi? Tentukan centroid awal. Nah, ini dibentuk karena centroid ini kan yang paling tebal ya. Nah, ini nih. Oke, kemudian hitung jarak setiap data dengan centroid. Ini ada beberapa data nih. Oh, ternyata yang ini dekatnya dengan centroid yang merah. Berarti ini saya beri tanda merah. Oh, yang ini maksudnya ke centroid dekat hijau, berarti warnanya hijau. Gitu ya. Nah, kemudian ini setelah dihitung-hitung, ya setelah dihitung-hitung, yang kedua kali berubah nggak? Tuh ya. Nah, nanti bisa dilakukan iterasi. Makanya tadi di awal ada kata iteration ya di dalam algoritma clustering K-means ini. Oke, tadi kita sudah menentukan ya, centroid awal, kemudian ketika kita hitung data-datanya itu bisa masuk ke dalam cluster K1, K2, atau K3. Kemudian setiap cluster menentukan centroid baru. Oke, tadi saya punya di awal adalah centroidnya. Oke, centroidnya adalah yang ini ya, yang saya tebalkan ini. Oke, nah ini kemudian ini kan iterasi 1 ya, dari sini ke sini kan iterasi 1. Oke, nah ternyata sama dengan hal yang sama ke iterasi kedua. Oke, setelah dapat anggotanya kan ini ada koordinatnya ya. Koordinatnya kan X, Y ya, karena ini 2 dimensi. Nah, X-nya berapa rata-ratanya, Y rata-ratanya berapa dari yang cluster yang biru ini. Nah, ini nanti ketemu yang centroid baru. Oke, centroid baru nanti didata lagi. Benar nggak ya kalau centroidnya baru, anggotanya itu masih yang lama, apa akan berubah jumlah anggota clusternya. Ini ada contoh ya. Ini ada 10 data. Contohnya untuk klasterisasi pelanggan. Ya, ini saya berikan tanda pengenal ID 1. Ini sampai ID 10. Oke, nah ini ada 2 komponen ya. Ada umur, ya, ada pemasukan. Ada datanya, ada 10 ya, masing-masing umur dan pemasukan. Nah, ini dibuat dalam bentuk tabel ya. Tabel ini adalah X. Ini adalah X. Ini adalah G. Oke. Nah, kalau data-data dimasukkan, misalkan ID 1, kemudian 41, kemudian pemasukannya 19, berarti sekitar ini nih ya. Kemudian ID kedua 47, ini kan, kemudian pemasukannya berapa? 100. Maaf, di sini ya, di sini nih. Nah, dan seterusnya ya, nanti sampai terbentuk beberapa titik ini. Oke. Kemudian diketahui data pelanggan. Kemudian Anda diminta untuk mengelompokkan data pelanggan menjadi 2 kelompok. Gitu ya. Misalkan saya sebut ada di cluster 1, clusternya 2 ya. Karena tadi apa diminta untuk menjadikan dia ke dalam 2 groups. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Paham sampai sini? Untuk membuat koordinatnya. Oke, ada ini ada yang memperhatikan nggak atau udah tidur ini? Saya tanya, tidak ada yang menjawab. Gimana? Paham? Belum paham? Atau rata-rata paham?
Kok dari 30 orang tidak ada yang menjawab nih? Oke, kalau seperti ini berarti minggu depan mau hujan, mau panas, tetap plan ya. Nggak ada alasan lagi. Baik, Bu. Ya, ini tadi saya tanya, diem lagi. Kalau nggak paham nanti yang disalahkan dosennya. Ya, kan kita juga belum tahu kalau misalkan tidak dijawab, paham atau tidaknya gitu kan. Saya nggak paham ya, karena tidak ada yang jawab paham atau tidak. Nah, tadi setelah kita diminta untuk menentukan jumlah klasternya, kita bagi ke dalam klaster 1 dan klaster 2. Ya, jadi untuk sentroidnya ini acak ya. Ditentukan sentroid awal untuk setiap klaster secara acak. Misal saya pilih C1-nya ada di 41,19 ya di sini. Yang ini C1,19 itu yang ID 1 yang saya anggap sebagai sentroidnya. Kemudian 47,100 yang ini ya. Yang ID kedua saya anggap sebagai sentroid yang kedua. Nah, yang paling dekat dengan C1 siapa saja? Yang paling dekat dengan C2 siapa saja? Nanti kita gunakan algoritma Kalniz dengan cara perhitungan Euclidean ya. Oke, tadi kita melihat ya. Tadi ada 10 ID, ada umur dan pemasukan di setiap ID-nya. Oke, tadi ingat bahwa sentroid 1 itu koordinatnya ada berapa tadi? 1,19 ya. 1,19. Kemudian C2-nya itu adalah 7,100 ya. Oke, ya, tadi ingat bahwa Euclidean ya, jarak si antara dua buah titik itu adalah X1 X2 ditambah Y1 min Y2 di kuadrat. Ya, ini karena 2 dimensi berarti cukup sampai ini. Oke, nah untuk yang ID 1 jaraknya terhadap sentroidnya 0 ya. Kenapa? Karena kan sentroidnya dia sendiri kan. Otomatis ya jarak dia dengan dia sendiri kan tidak ada. Gitu. Kayak teman-teman berdiri di situ, itu jadikan titik acuan ya berarti tidak ada jarak kan. Ya, nah ini. Oke, tadi caranya adalah ini. Tadi 41 ya, ingat ini 41. Berarti data ini dikurang 41 yang di kuadrat. Kemudian ini 19 dikurang ini. Ya, karena ini 0, maka nilainya adalah 0. Oke, kemudian titik yang ID 1 terhadap C2 berapa? Berarti kan tadi ini 41, ya, 41 dikurang 47-an, dan dikuadrat. Ditambah 19 ini dikurang 100. Poin terhadap titik acuan ya, pengurangnya. Itu kalau mau di awal ini 47 dikurang 41, berarti ini harus 47 lagi. Ini harus 47 terus, ya. Jadi harus konsisten. Oke, jaraknya adalah 1,22. Kemudian kalau yang ID 2, jarak terhadap C1 itu adalah 81,22. Kemudian yang ini adalah 0. Nah, ini kalau dihitung secara detail, ini dapatnya adalah dari 33 dikurang 41, ya, yang di kuadrat ditambah 57 dikurang 19. Nah, ini adalah hasilnya 38,83. Sedangkan ini jaraknya 45,22. Ya, ini nanti silakan dihitung sampai semua data itu ada jarak terhadap masing-masing sentroid. Ya, jadi 12. Nah, kalau misalkan kita bandingkan ID 3 nih, ID 3. ID 3 ini jaraknya lebih dekat ke C1 atau lebih dekat ke C2? ID 3. C1, Bu. Ya, C1 berarti dia masuk ke klaster 1 gitu ya. Oke, ini kita masih menghitung secara angka dulu ya, betul. Oke, setelah itu apa? Masukkan setiap data ke dalam klaster berdasarkan jarak terdekat dengan sentroid. Kalau misalkan nanti ada 3 sentroid, ya berarti bandingkan masing-masing titik terhadap masing-masing sentroidnya. Nah, ini masuknya ke klaster 1 ya, karena kan 0 sama 81,22
epsilon 0. Ini klaster 2 ya. Ini sama ini lebih dekat 1. Ya, ini 12 sama 82 1. 234 sama 53 kedua ya. Oke, ini adalah masing-masing ID yang ada di klasternya. Gitu. Nah, setelah itu apa? Kita masukkan setiap data ke dalam klaster berdasarkan jarak terdekat dengan centroid. Kalau ini rangkumannya, klaster 1 berarti anggotanya adalah yang ID 1 ya, 1, 3, 4, 7, 9 ya. 1, 3, 4, 7, 9. Jadi sisanya adalah klaster 2. Oke. Ya. Nah, ini dari klaster baru ini anggotanya kan beda ya. Kalau tadi kan saya menentukan centroidnya kan masih acak ya gitu. Nah, ini untuk interaksi 1 saya dapat bahwa anggota klaster 1 ada 5 dari ID 1 3 4 7 9, klaster 2 dari 5 2 5 6 8 10. Oke, kalau misalkan ini dijadikan satu centroid, nah centroidnya adalah ini. Ya, kalau centroid baru berarti 33,4 dan 33,8 koma ya. Ini berarti X-nya umur, kemudian yang ini menandakan pemasukan. Berarti kalau centroid baru, dia di rata-rata umurnya adalah 33,4, kemudian 33,8 itu memiliki pemiripan yang sama. Gitu ya. Berarti di mana sini ya, dari klasternya. Gitu. Nah, di sini. Ya. Nah, ini dapat dari mana? Tadi kan anggota C1 kan ID 1 ya. ID 1. ID 1 itu adalah berapa tadi? 41,19 ya. 1,19. Kemudian ID 3 itu koordinatnya adalah 3357. Kemudian 4 itu 2919. Kemudian 7 itu 3856. 9 itu 2618. Nah, seperti ini. Di ID 4, ID 7, koordinatnya ini ID 9. Nah, dari ini kan kita diminta untuk buat C1 baru ya. Ini kan anggota C1. Nah, berarti C1 barunya kan pasti ada X, Y ya. X baru, Y baru. Nah, di sini X barunya, ini kita bisa lihat dari rataannya ya. 1 tambah 33, ditambah 29, ditambah 38, ditambah 26. Ada berapa data? Dibagi 5. Dapatlah ini 33,4 ya. 33,4. Berarti ini yang Y barunya itu adalah 19, 57, 19, 6, 18 ya. Dibagi 5. Oke. Nilainya adalah 33,8. Nah, ini sama untuk mencari C2 baru ya. Sehingga centroidnya tidak di ini lagi. Centroidnya tidak di sini lagi. Tidak di sini ya. Ini kan yang lama ya. Jadi dia akan berpindah. Oke. Nah, ini kalau centroid yang baru yang dari interaksi 1. Ya, kemudian ulangi langkah 3 sampai 5 sehingga tidak ada perubahan anggota klaster. Nah, tadi ini yang baru ya, 33,4 sampai 33,8 kan ini ya. Ini yang C2 baru dengan centroidnya adalah ini. Nah, setelah dihitung jarak masing-masing ini dengan centroid ini dan centroid yang ini dapatnya adalah 6,64 sama 103. Berarti dia masuk klaster 1. Dan seterusnya. Oke, nah kita kelompokkan ini klaster C1 dari mana?
C1 itu ada siapa aja anggotanya? 1, 3, 4, ya 1, ID 1, 3, 4, 3, 4, 7, 8, 9 ya. 1, 3, 4, 7, 8, 9. Nah, ini ya. Ini untuk C1. Ini clusternya. Nah, ternyata ada perubahan kan? Ada perubahan anggota. Maka kita harus berlanjut ke iterasi 3. Gitu. Ya. Oke. Nah, untuk ini yang cluster iterasi selanjutnya ya. Tadi kan dari sini kan kita nanti dapat C1 baru bintang baru ya. Baru pangkat 2 ya. Berapa? C2 baru yang kedua berapa? Nanti dites lagi dapatlah ini nih. Ya. Oh, beda lagi nih anggotanya. Ini ada 1, 3, 4, 7, 9. Oke, ini berubah lagi ya. Ini berubah lagi. Oke, yang terakhir ini nih. Ini kan udah 3, 4, 5. Nah, untuk meyakinkan lagi kita yang terakhir ya, masuk ke cluster. Bentar. Ini cluster 2 ya. Nah, iterasi 2 ya ini. Iterasi 2. Ini kan 3, 3, 4, 6. Kemudian ini iterasi kedua. Tiga, maaf. Iterasi 4. Iterasi 5 ya. Oke. Apa yang bisa diambil kesimpulan dari beberapa iterasi ini? Saya sudah. Oke. Fadlan, apa yang bisa diambil kesimpulan dari beberapa iterasi ini? Mana? Fadlan? Ya, Bu. Ya. Apa yang bisa diambil informasi atau kesimpulan dari beberapa iterasi algoritma clustering Cummings? Perubahan klaster, Bu. Bahan clusternya masih sama, jumlah clusternya masih tetap 2. Cluster. Dikit lagi. Apa yang lebih tepatnya? Pak Fadlan? Ayo apa perubahan datanya? Nanti kalau misalkan skripsi atau seminar proposal ditanyanya kenapa dan bisa menjelaskan data ya. Latihan dari sekarang ya. Apa nih yang bisa diambil informasi dari data ini? Izin jawab, Bu. Ya, silakan Sylvia. Berarti K-nya itu sama dengan 5 karena berhenti di iterasi kelima. Kenapa berhenti di iterasi kelima? Ada yang ada tandanya kah dia harus berhenti? Apa?
Kenapa dia tuh harus berhenti, syaratnya apa? Kenapa? Dikit lagi tadi, benar, karena tadi berhenti di iterasi kelima. Gimana? Oh, Karena dilihat dari iterasi keempat uh-huh. sama iterasi kelimanya itu klasternya udah sama, Bu. Klasternya anggota ya? Anggota Iya, klaster Bu. ya? Oke. Nah, benar ya tadi kata Sylvia bahwa kenapa di iterasi 5 kita berhenti karena tidak ada perubahan ya dari iterasi keempat sampai iterasi kelima. Anggotanya tetap. Ini kan 1, 1, 2, 2, 1, 1 ini kan. Kemudian ini sebentar, 1, 2, 1, 1, benar ya, 2, 1, satunya 3 kali baru 2. Ya, nah ini anggota tiap klasternya. Klaster sudah tetap. Berarti berhenti di iterasi kelima. F. Bisa saja dia iterasi ke-6, ke-7 ya. Tapi rata-rata 3 sampai 5 sih dia itu baru bisa tetap ya klasternya. Maaf, bukan klasternya, anggota tiap klasternya. Ada yang ditanyakan dulu untuk menghitung dengan menggunakan algoritma clustering Cummins. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mana? Belum ada, Ibu. Nah, ini menggunakan RStudio ya. Ini nanti bisa dibahas untuk praktikumnya ya. Bagaimana menggunakan RStudio untuk mencari anggota dari setiap klasternya. Ya, jadi ini sebenarnya ini hasilnya aja ya, hasilnya. Kemudian ini ada high school student dan high school student cluster analysis. Misalkan di sini ada kelompok ini ya, math, kemudian science, kemudian data kedua tentang English ya. Jadi di mana sini ini kan ada data yang berwarna hijau, ada data yang berwarna biru, dan cluster yang berwarna merah seperti ini. Nah, ini sudah ada center point-nya ya. Gitu. Ini center point di sini. Ini center point-nya. Ya, ini center point-nya. Kemudian ini center point-nya. Nah, nanti bentar. Terus tapi ini math lebih ke science. Ini dua data yang berbeda ya. Ini kalau ini math terhadap science, kalau ini English terhadap science, ini English terhadap math ya, gitu. Jadi ini kalau ini tetap ada 3 ya klasternya ya. Tapi kalau untuk English terhadap science, ya dia kemiripannya lebih banyak ke hijau nih, ya anggotanya. Ya, ini juga sih paling hijau ya, tapi yang paling banyak di grafik yang ketiga ini ya. Oke, nah ini ada biru ya, birunya itu
sangat jauh ya sebenarnya kalau dari sini, tapi dia lebih mirip ya dari segi apalah nanti kan tergantung kriteria terhadap apa segi kemiripannya ya. Nah ini juga birunya di sini ini centroidnya, kemudian ada di sini ya data-datanya. Oke, nah seterusnya ya ini cara membaca data untuk yang Kamis menggunakan RStudio nanti bisa menggunakan R atau Python ya. Itu nanti di praktikumnya silakan diikuti ya. Untuk jadwal sudah ada ya, jadi kita mulai di pertemuan berapa 4, 6, 7 ya, berarti minggu besok itu sudah mulai praktikum ya, karena hari ini itu adalah pertemuan ketiga gitu. Oke, kemudian nah ini ada tugasnya, silakan ini ada datasetnya ya, bisa ambil data ini, lakukan clustering Kamis dengan data di atas. Berikan pendapat Anda mengenai hasil yang Anda dapatkan ya. Jadi di sini ada datanya banyak ya. Kalian bisa gunakan Excel atau bisa cari-cari terlebih dahulu dengan menggunakan R. Yang ini tugas evaluasi dan tugas pendahuluan untuk praktikum. Jadi tadi apa sih sebenarnya harus dikerjakan ya? Oke, ya. Tugas dikerjakan secara individu dalam bentuk laporan. Ini laporannya ini aja ya, Mas. Lebih spesifiknya ke arah isinya tentang, kalau saya pakai kan cover depan aja, cover depan kayak nama, prodi gitu ya. Kemudian min, isinya tentang hasil dan pembahasan saja. Hasil dan pembahasan hasilnya kan berarti berupa gambar Excel ya tadi, atau misalkan kalau mau lebih bagus dalam bentuk grafik ya silakan. Kemudian dari hasil itu jelaskan ya apa sih sebenarnya yang didapat, yang bisa dijelaskan dari cluster ini, berubah anggotanya kenapa gitu ya. Untuk laporan jadi hanya cover hasil dan pembahasan ya. Ini dan Anda jelaskan step by step ya. Oh ya, berarti sini tambahin metode ya. Metode itu adalah kita menjelaskan step dan step by step ya. Jadi cari metode Cummins dengan menggunakan algoritma Euclidean itu sih stepnya gitu ya. Jadi tugas ini sebenarnya mencakup 3 poin ini. Yang cover metode, hasil, dan pembahasan dari data yang ada di Google Drive ini. Oke, kemudian pengumpulan tercepat, benar, dan original akan diberikan nilai 100. Oke, plagiat dan learned nilainya 0. Kemudian lagi tugas dikumpulkan pada hari Rabu. Hari Rabu itu berarti minggu depan ya, tanggal 22 Februari pukul 15. Jadi ini saya beri waktu 24 kali 7 hari ya. Karena kan kita mulainya di jam 15 ya. Jadi pengumpulannya di jam 15 juga sebelum perkuliahan. Jadi selama perkuliahan itu tidak ada yang mengerjakan tugas lagi. Oke. Apakah ini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Awi, gimana? Untuk tugasnya ini, apakah harus dikerjakan di R atau boleh pakai Python, Ibu? Bebas. Kalau mau R boleh, Python boleh, atau Excel juga boleh. Baik, Ibu. Kalau untuk praktikum minggu depan itu, kita pakai R atau pakai Python, Ibu, untuk praktikumnya? Bentar. Oke, untuk praktikum akan dijelaskan oleh Pak Ardika ya. Silakan Pak Ardika untuk jadwal dan lain sebagainya. Untuk praktikum dilaksanakan hari kemarin itu hari Selasa ya, atau hari Kamis. Hari Selasa jam 8 pagi bisa sama menggunakan Python. Saya konfirmasi lagi sih sama kalian. Hari Selasa Kemarin kayaknya hari Kamis, Pak. Jadinya hari Kamis jam 1. Kamis jam 1 ya. Oke, saya tandai dulu. Oke, Kamis jam 1. Iya, berarti nanti kita praktikumnya pakai Python. Itu aja sih, Bu.
Ya, tadi penjelasan dari Pak Deka bahwa nanti praktikumnya di kami jam 1 menggunakan Python ya. Jadi udah dari sekarang bisa pelajari ya tentang clustering dalam Python seperti apa. Kalau tugas ini sebenarnya pendahuluan dan evaluasi ya dari pertemuan hari ini. Evaluasi untuk pertemuan ini dan pendahuluan untuk di praktikumnya. Gitu ya. Oke. Bentar ya, saya ini dulu panggil yang